Halo bro, kita lanjut dengan kisah berikut ini. Wanita ketua dari sebuah biara mengiklankan untuk merekrut seorang pembersih. Dan Tuan Cohen, Yahudi tua yang sudah pensiun, melamar pekerjaan itu. Karena dia adalah satu-satunya pelamar, wanita kepala biara itu tidak punya pilihan lain selain mempekerjakannya. 6 bulan kemudian, wanita kepala biara itu memanggil Tuan Cohen ke kantornya dan berkata kepadanya, "Tuan Cohen yang terhormat, kami sangat amat senang dengan pekerjaanmu. Kamu adalah orang pertama dari agamamu yang bekerja untuk kami, dan aku harus mengulangi bahwa kami senang. Kamu adalah orang yang berhati baik, dan gereja tidak pernah sebersih ini. Namun, ada 3 hal yang menurutku harus aku sampaikan kepadamu. Pertama, Tuan Cohen, jangan cuci tanganmu di air suci. Kedua, jangan gantung mantelmu di salib. Dan ketiga, tolong panggil aku ibu kepala biara, dan bukan Nyonya Shapiro." Manusia pada umumnya adalah robot. Ia hidup dalam keadaan sadar, tetapi sebenarnya tidak. Ia berjalan, berbicara, bertindak, tetapi semuanya seperti dalam tidur, tidak sadar akan apa yang ia lakukan, tidak sadar akan apa yang ia katakan, tidak sadar akan semua yang ada di sekitarnya. Ia bergerak dikelilingi awan gelap ketidaksadaran. Menurut Gautama Sang Buddha, yang disebut dosa asal adalah hidup tanpa sadar, bertindak karena ketidaksadaran. Sebenarnya, kata dosa berasal dari akar kata, yang berarti kelupaan. Dosa berarti bahwa kita tidak sadar, tidak perhatian, tidak waspada, bahwa kita tidak memiliki cahaya batin untuk membimbing kita. Buddha berbicara berulang kali dalam sutra-sutra ini tentang jatuh ke dalam kegelapan. Tetapi dirimu bisa jatuh ke dalam kegelapan hanya jika bagian dalammu penuh dengan kegelapan. Apapun bagian dalammu akan menjadi takdirmu. Jika bagian dalammu penuh dengan cahaya, seluruh keberadaan akan penuh dengan cahaya. Jika bagian dalammu gelap, maka tentu saja yang ada hanyalah malam gelap jiwa di sekelilingmu. Dirimu hidup melalui inti batinmu. Jadi, apapun yang terjadi dengan pusatmu akan tercermin pada lingkungan di sekitarmu. Seluruh dunia hanya mencerminkan dirimu, menggemakan dirimu. Itu tidak lain adalah dirimu yang berlipat ganda 1.000.000 kali lipat. Jadi, jika dirimu menemukan keburukan, itu pasti ada di suatu tempat di dalam dirimu. Jika dirimu bertemu musuh, dirimu pasti telah memproyeksikannya. Jika dirimu melihat kematian, itu berarti ada sesuatu di dalam dirimu yang busuk, sesuatu di dalam dirimu, sesuai dengan kematian yang telah melekat dengan dirimu. Dunia adalah cermin, ia selalu menunjukkan wajah aslimu kepada dirimu. Buddha menegaskan berulang kali, gunakan dunia sebagai cermin, lalu masuklah ke dalam, dan temukan penyebabnya. Penyebabnya selalu ada di dalam diri, akibat ada di luar. Jangan tertipu oleh akibat. Jangan mulai berpikir bahwa akibat adalah penyebab,
Karena dengan begitu, dirimu akan menjalani hidup yang berakar pada ketidaktahuan. Wajah di cermin bukanlah penyebab. Wajah di cermin hanyalah akibat. Jangan mencoba mengubah wajah di cermin, jangan mencoba melukisnya. Itulah yang terus kita lakukan, itulah yang membentuk seluruh hidup kita. Kita selalu berusaha terlihat baik di mata orang lain. Itu berarti berusaha terlihat baik di cermin. Apa gunanya mata orang lain selain menjadi cermin? Kita selalu berusaha meyakinkan orang lain tentang kebaikan kita, tentang kebenaran kita, tentang ketulusan, keaslian, kesalehan, spiritualitas kita. Apa gunanya meyakinkan siapapun? Faktanya, dengan meyakinkan orang lain, kita mencoba meyakinkan diri kita sendiri. Jika orang lain yakin, jika cermin bisa memantulkan wajah yang cantik, maka kita bisa merasa nyaman dengan diri kita sendiri. Kita juga bisa percaya bahwa kita cantik. Ini adalah ilusi yang kita jalani, dan ini adalah ilusi yang diperkuat oleh masyarakat. Masyarakat memberinya makan, masyarakat memeliharanya. Seluruh upaya masyarakat adalah untuk membuat cermin lebih penting daripada dirimu sendiri. Karena dengan begitu, dirimu bisa didominasi, dirimu bisa direndahkan menjadi budak. Dan cermin itu ada di tangan orang lain. Seseorang berkata kepadamu, "Kamu sangat suci." Jika dirimu mempercayainya, jika ini menjadi makanan ego bagimu, secara tidak sadar, dirimu telah menjadi tergantung pada orang itu. Sekarang dirimu akan takut padanya, dia bisa menariknya kapan saja. Dia bisa berkata kepadamu kapan saja, kamu tidak suci lagi. Dirimu harus terus meyakinkannya. Dirimu harus berperilaku sesuai dengan gagasannya tentang kesucian. Jika dia ingin dirimu berpuasa, dirimu harus berpuasa. Jika dia ingin dirimu pergi ke gereja setiap hari Minggu, dirimu harus pergi ke gereja setiap hari Minggu. Jika dirimu ingin menjaga wajahmu tetap cantik di matanya, maka dirimu harus mengikuti gagasannya tentang arti dari spiritualitas. Ini adalah perbudakan yang sangat halus, dan masyarakat menggunakannya. Masyarakat menghormati mereka yang menjadi instrumen masyarakat, instrumen tradisi. Masyarakat menghormati mereka yang konformis. Buddha berkata, temukan wajah aslimu. Jangan pedulikan cermin, karena cermin bisa dibuat agar memperlihatkan wajah jelekmu sebagai wajah yang cantik. Dirimu pasti pernah melihat cermin dari berbagai jenis. Cermin bisa memperlihatkan berbagai jenis wajah kepadamu. Satu cermin memperlihatkan wajahmu sangat panjang, cermin lain memperlihatkan wajahmu sangat gemuk. Cermin lain lagi memperlihatkan wajahmu sangat kurus. Cermin bisa mendistorsi, membuatnya jelek, dan juga bisa membuatnya cantik. Dan cermin itu berada di tangan masyarakat. Jangan percaya pada cermin. Tutup matamu, dan carilah wajah aslimu. Namun, menutup mata dan mencari wajah asli,
adalah perjalanan yang sulit, karena di dunia batin, dirimu selama berabad-abad, selama banyak kehidupan, dirimu hanya mengumpulkan kegelapan. Dirimu takut pada batinmu. Dirimu hanya memiliki cadangan keinginan yang tidak terpenuhi, keserakahan, kemarahan, nafsu yang terpendam. Agamamu telah memberitahumu untuk menekan, dan menekan berarti dirimu terus menumpuk di dalam dirimu semua yang dikutuk masyarakat. Sekarang dirimu akan takut untuk masuk ke dalam, karena dirimu harus menghadapi semua hal buruk itu. Semua itu sebenarnya tidak buruk, tetapi dirimu telah diajarkan bahwa semua itu buruk. Dan dirimu telah dikondisikan, dihipnotis, bahwa semua itu buruk, dan dirimu percaya bahwa semua itu buruk. Jadi hal terpenting yang pertama bagi pencari adalah menyingkirkan semua kepercayaan yang telah diberikan oleh orang lain. Seorang yang beriman tidak akan pernah menemukan kebenaran. Oke bro, sekian dulu episode kali ini, kita sambung lagi nanti, bro. Terima kasih bro.